Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya kita ingin memperkenalkan diri. Nama saya sendiri Muhammad Rizky. Yang lain teman saya itu Gadis Karwangi. Lalu ada Siti Zulihan Solihat. Lalu yang 3 ada Bang Dafiq Maulana Fazri. Judul yang kita bahas kali ini yaitu penerapan real-time processing untuk deteksi penipuan pada perusahaan fintech. Boleh selanjutnya. Ya, latar belakang perusahaan. Perusahaan ini adalah penyedia layanan keuangan digital yang memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi secara online seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan pembelian produk investasi. Mengingat tingginya volume transaksi dan risiko keamanan yang tinggi dalam layanan ini, deteksi dan penanganan penipuan secara cepat menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan meminimalkan potensi kerugian. Selanjutnya teman saya. Selanjutnya teman saya. Lalu. Ki baca Ki. Lalu ada masalah yang dihadapi. Transaksi keuangan seringkali menjadi target serangan penipuan, seperti pencurian identitas, transaksi yang tidak sah, dan aktivitas mencurigakan lainnya. Dengan semakin meningkatnya aktivitas pelanggan dan pelaku penipuan yang semakin canggih, metode konvensional dengan batch processing atau sistem manual tidak lagi memadai. Perusahaan membutuhkan cara untuk mendeteksi anomali dalam transaksi secara langsung agar dapat menghentikan transaksi mencurigakan sebelum selesai. Selanjutnya, alasan pemilihan teknik deteksi dan respon yang cepat dalam konteks keuangan waktu sangat penting. Transaksi keuangan berlangsung dalam hitungan detik, dan jika penipuan tidak terdeteksi segera, bisa langsung menimbulkan kerugian besar. Dengan real-time processing, data dan transaksi dapat dianalisis saat itu juga. Ini memungkinkan perusahaan mendeteksi dan menghentikan aktivitas mencurigakan sebelum transaksi berhasil. Peningkatan keamanan transaksi. Dalam industri keuangan, menjaga keamanan adalah prioritas utama. Real-time processing memungkinkan penerapan algoritma berbasis machine learning untuk mengenali pola-pola yang berpotensi sebagai penipuan. Teknik ini membantu perusahaan dalam meningkatkan keandalan sistem keamanannya dengan segera memberi peringatan saat ada pola yang tidak normal. Selanjutnya, alasan pemilihan teknik yang ketiga akan dibacakan oleh Gadis. Alasan pemilihan teknik: pengurangan kerugian finansial. Deteksi penipuan secara real-time membantu perusahaan dalam mencegah kerugian yang diakibatkan oleh transaksi yang tidak sah. Selain menghemat biaya dari sisi penggantian, perusahaan juga dapat meminimalisir dampak negatif terhadap reputasinya, yang sangat penting di industri keuangan. Peningkatan kepercayaan pelanggan. Ketika pelanggan tahu bahwa perusahaan memiliki sistem yang responsif dan aman, mereka akan lebih percaya untuk menggunakan layanan keuangan digital. Real-time processing memberikan keamanan tambahan dan transparansi bagi pelanggan, karena mereka bisa diberi notifikasi langsung ketika terjadi transaksi yang tidak biasa pada akun mereka. Pengumpulan data untuk analitik dan pembelajaran mesin. Dengan real-time processing, data yang dikumpulkan lebih segar dan akurat. Ini membantu dalam pelatihan algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk meningkatkan sistem deteksi penipuan. Perusahaan bisa memanfaatkan data real-time ini untuk memperbaiki model prediktif, membuatnya lebih presisi dalam mengenali pola-pola penipuan baru. Implementasi solusi dan dampaknya. Perusahaan menerapkan real-time processing menggunakan arsitektur berbasis streaming,
seperti Kafka yang memungkinkan data mengalir secara langsung dari sistem transaksi ke sistem analisis. Algoritma machine learning yang didesain khusus untuk deteksi anomali, memproses data tersebut dan memicu tindakan pencegahan jika pola penipuan terdeteksi. Implementasi real-time di perusahaan fintech melibatkan berbagai teknologi dan infrastruktur untuk mendukung transaksi, analisis, dan layanan secara langsung. Berikut adalah beberapa contoh implementasi dari berbagai metode real-time yang digunakan oleh perusahaan fintech. 1. Ada API untuk real-time payment processing. Teknologinya, Application Programming Interface, atau API yang memungkinkan komunikasi antar sistem untuk memprosesan pembayaran secara langsung. Implementasinya, banyak perusahaan fintech menggunakan API terbuka yang terhubung dengan sistem perbankan atau gateway pembayaran agar transaksi dapat dilakukan dalam hitungan detik. Contohnya, saat pengguna melakukan transfer uang melalui aplikasi fintech, API memungkinkan Halo, suaranya nggak ada. Contohnya, saat penggunaan melakukan transfer uang melalui aplikasi fintech, API memungkinkan transaksi untuk diproses secara langsung dengan bank penerima dan memberikan konfirmasi instan kepada pengguna. Selanjutnya, 2. Fraud detection menggunakan machine learning dan AI. Teknologi machine learning AI data yang streaming memungkinkan deteksi penipuan secara real time. Implementasi sistem fraud detection menggunakan algoritma yang memantau setiap transaksi secara langsung, mencari pola-pola yang tidak wajar atau anomali saat transaksi mencurigakan terdeteksi. Sistem dapat langsung mengirimkan notifikasi atau menahan transaksi untuk konfirmasi lebih lanjut. Contohnya, sistem fraud detection pada kartu kredit digital atau dompet elektronik dapat mendeteksi transaksi yang dilakukan di lokasi yang tidak biasa dan meminta pengguna untuk memverifikasi. Ketiga, real-time credit scoring dengan big data dan analisis cepat. Teknologi big data analisis, data lakes, dan streaming data membantu perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data pengguna secara langsung. Implementasi perusahaan fintech mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti riwayat transaksi, perilaku pengguna di aplikasi, bahkan data media sosial, lalu melakukan analisis real time untuk menghasilkan skor kredit saat mengajukan kredit. Contohnya, ketika pengguna mengajukan pinjaman di aplikasi fintech, sistem secara otomatis menghitung skor kredit berdasarkan data-data terbaru sehingga proses persetujuan bisa lebih cepat. Dampak positif yang dihasilkan. Peningkatan efektivitas deteksi penipuan sebesar 30% dibandingkan dengan sistem batch response terhadap transaksi mencurigakan terjadi dalam kurang dari 1 detik.
memungkinkan intervensi sebelum transaksi selesai, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan yang tercermin dari peningkatan jumlah pengguna aktif dan retensi pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya, Pak David. Baik, untuk kesimpulan dari yang tadi dipaparkan, penerapan real-time processing adalah solusi optimal bagi perusahaan fintech ini karena mampu memberikan respon yang cepat dan akurat dalam mendeteksi penipuan. Teknik ini membantu perusahaan mengurangi kerugian finansial, meningkatkan keamanan transaksi, dan menjaga kepercayaan pelanggan yang semuanya sangat berharga dalam industri keuangan. Selanjutnya, nah untuk sumber data dan sistem informasi manajemen, di sini ada dua faktor, yaitu internal source dan external source. Untuk internal source di sini ada satu data transaksi pelanggan, yaitu informasi terkait transaksi keuangan seperti jumlah transaksi, waktu, lokasi, metode pembayaran, dan akun pengguna. Dua, data pengguna. Profil pengguna seperti identitas atau KYC, riwayat login, dan kredensial autentikasi. 3. Log sistem. Data aktivitas sistem seperti percobaan akses yang mencurigakan atau kegagalan autentikasi. Untuk eksternalnya, 1. Data eksternal keamanan, yaitu backlist akun mencurigakan dari institusi keuangan lain atau database penipuan global. Kedua, sinyal geolokasi, yaitu data lokasi real-time untuk melacak anomali geografis dalam transaksi. 3. API, yaitu pihak ketiga, informasi dari penyedia layanan seperti kartu kredit atau gateway pembayaran. Next. Nah, untuk output sistem informasi manajemen. 1. Notifikasi keamanan real-time, peringatan langsung kepada pelanggan dan tim keamanan saat pola penipuan terdeteksi. Untuk output yang kedua ada laporan harian dan bulanan, data statistik mengenai volume transaksi, anomali yang terdeteksi, serta keberhasilan sistem dalam mencegah penipuan. Ketiga, analisis resiko, yaitu peta resiko berdasarkan pola aktivitas mencurigakan, seperti tren lokasi dan metode pembayaran yang sering digunakan oleh pelaku penipuan. Output yang keempat, dashboard pemantauan real-time, yaitu visualisasi data yang memungkinkan tim keamanan untuk melihat transaksi mencurigakan secara langsung. Next. Nah, untuk rancangan kebutuhan sistem informasi manajemen. Nah, untuk rancangannya di sini ada kebutuhan fungsional, yaitu pengumpulan data real-time. Sistem harus mampu mengintegrasikan data dari berbagai sumber secara langsung atau real-time. Kedua, analisis data secara otomatis menggunakan algoritma machine learning untuk mengenali pola penipuan dari data yang diproses. 3. Integrasi notifikasi otomatis mengirimkan peringatan ke pelanggan atau tim keamanan melalui email, SMS, atau aplikasi. Keempat, manajemen data pengguna dan log sistem penyimpanan dan pengelolaan data transaksi serta aktivitas pengguna untuk mendukung audit dan pelaporan. Nah, untuk kebutuhan non-finansial di sini 1. Kecepatan pemrosesan sistem harus memproses transaksi dalam waktu kurang dari 1 detik untuk mendeteksi anomali sebelum transaksi selesai. Kedua, keamanan data implementasi ekspresi end-to-end untuk melindungi data pelanggan dan transaksi. 3. Skalabilitas sistem harus mampu menangani peningkatan volume transaksi tanpa mengurangi performa. Keempat, ketersediaan tinggi, high availability, yaitu sistem harus selalu aktif untuk memastikan deteksi penipuan berjalan tanpa gangguan. Nah, berikut untuk model sistem informasi manajemen yang digunakan yaitu 1. Arsitektur sistem, 2. Diagram sistem informasi manajemen, 3. Komponen utama, 4. Fitur utama sistem, 5. Implementasi teknologi.
Jadi kesimpulannya, untuk sistem informasi manajemen ini dirancang untuk mendukung operasi real time fraud detection di perusahaan fintech. Dengan arsitektur yang dirancang untuk memproses data dengan cepat dan aman, perusahaan dapat meningkatkan keandalan deteksi penipuan sekaligus memberikan rasa aman kepada pelanggan. Baik, Terima kasih. baik, terima kasih Bang Rafiq untuk presentasi terakhirnya. Terima kasih juga teman-teman saya yang lain, Gadis dan Siti Zulihan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan mungkin bisa dikirimkan selanjutnya. Kita izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini saya stop rekamnya ya? Habis Bang. Iya, Pak. Habis